Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesempatan nikmat kesehatan untuk bersama-sama di tempat ini menjalankan kewajiban kita. Selawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ada para keluarga, sahabat, pengikutnya hingga ke akhir zaman. Yang pertama, yang berikutnya saya merasa berterima kasih kepada teman-teman sekalian atas kesempatannya hadir untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif sebagai salah satu tugas kami dengan Pak Seno untuk membagikan pemahaman budaya positif di sekolah. Budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah nilai atau keyakinan, kebiasaan. Kita pasti setiap sekolah itu punya nilai, punya kebiasaan, dan keyakinan sendiri yang diterapkan di sekolah. Tetapi keyakinan dan nilai ini harus berpihak kepada murid, sehingga murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada sebuah kegiatan. Ini adalah kegiatan buka tutup tangan berpasangan dengan teman, kepalan tangan. Boleh sendiri juga dilakukan. Di sini anggaplah kita mengepal satu dua benda yang sangat berharga. Kita di dalam genggaman tangan kita ini ada sebuah benda yang bagi kita itu sangat berharga. Dan kemudian teman juga seperti itu. Sekarang bagaimana teman itu bisa membuka tangan? Pertanyaannya lanjut. Apakah Anda bisa membuka tangan? Kalau misalnya ini di dalam genggaman tangan ini benda yang berharga. Kenapa Anda bisa? Kenapa ibu dan bapak semua itu bisa membuka tangan dan kenapa tidak? Nah, saya minta sharingnya. Adakah alasan kenapa ini tetap ditutup dan kenapa harus dibuka? Seandainya dalam kepalan tangan ini, kepalan bapak dan ibu itu ada benda yang benar-benar berharga dalam hidup kita bisa tutup. Pertanyaannya apa? Dalam kondisi apa ini bisa kita buka? Aman, kata pasar, aman. Nah, kita merasa aman sehingga buka. Berarti kan orang yang di samping kita adalah orang yang bisa dipercaya. Kemudian ada lagi yang paling penting adalah mau kan? Saya mau membuka. Jadi di sini ada namanya posisi posisi kontrol kita, kebutuhan kita. Saya mau membuka ini tangan saya, mau saya duduk, terserah saya. Meskipun di samping saya ini kalau saya tidak mau, tidak akan terbuka. Tetapi kalau yang di samping saya mampu, seperti kata Pak Hasan, mampu memberi rasa aman, kemudian atau dia mampu meyakinkan saya untuk membuka tangan saya, nah itu baru saya akan buka. Begitulah siswa. Ketika siswa ada sesuatu, karena itu kebutuhan kita. Jadi yang kita harapkan nanti itu anak membuka tangannya. Ada dua kondisi, apakah karena kita mampu mempengaruhinya, berarti kita mampu mempengaruhi siswa sehingga mau melakukan apa yang kita minta, atau memang dari keyakinannya merasa nyaman dari dalam dirinya sehingga mampu melakukan apa yang kita inginkan. Lanjut. Nah, budaya positif yang ada 6 di situ adalah ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ini positif kontrol dulu tadi sudah dibahasakan sama Pak Seno, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dengan disiplin positif.
Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita percaya. Nilai yang kita percaya bersama-sama. Disiplin positif ini lebih mengembangkan pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengendalikan tindakan. Itu tadi yang saya bilang. Siswa itu mau membuka tangannya, mau melakukan apa yang kita minta itu seharusnya karena kesadarannya, bukan karena paksaan kita. Baik, lanjut. Kemudian dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan dorongan dan motivasi dalam diri mereka, bukan karena mencari pujian, takut atau merasa takut dihukum. Jadi itu yang kita inginkan, bahwa dalam mengajar itu ketika anak melakukan sesuatu bukan karena kita takut atau bukan karena mau dipuji, tetapi memang kesadarannya dia mau melakukannya karena dia merasa itu adalah tanggung jawabnya dia. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kita lihat dulu sebuah kasus. Ini Ibu Ambar, guru kelas 2 di sini, bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan ini? Jadi ini adalah sebuah kasus. Ibu Ambar ini ada punya murid namanya Doni, itu sering merampas makan siang temannya. Kita lanjut, kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata bahwa setiap dari tindakan kita itu karena kita punya tujuan, yaitu semua usaha terbaik kita itu memenuhi tujuan atau apa yang kita inginkan. Nah, dalam memenuhi itu menurut Maslow ini ada 5, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan kita ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan atau rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu kalau yang kita pelajari mungkin biasanya adalah kebutuhan primer kali ya, militer. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, dalam kasus Doni tadi, kalau jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya, tidak membekali dia dengan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi seluruh tingkah laku pola kita, termasuk pola anak, itu didasarkan pada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada dirinya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada ternyata kebutuhan yang 3 berikutnya itu adalah kebutuhan psikologi. Kebutuhan untuk disayang, diterima. Jadi ini kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, jadi kalau alasannya tadi kasusnya alasan Doni mengambil bekal temannya karena merasa senang ketika temannya memperhatikan dia, jadi caper dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru akan memberitahu orang tuanya akan dipanggil. Nah, itu yang dia cari. Maka kebutuhan yang dia akan penuhi adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Jadi dia kurang rasa kasih sayang, sehingga dia cari perhatian, sehingga dia dipanggil guru, dipanggil orang tuanya. Jadi itu yang dia inginkan. Sehingga dengan begitu dia merasa disayang. Lanjut. Kemudian kebutuhan kekuasaan. Jadi kadang-kadang kita dalam mencari kebutuhan itu berhubungan dengan harga diri. Jadi kebutuhan itu meliputi dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Jadi ada pengaruh di situ. Nah, apabila jawaban Doni tadi karena supaya hebat, merasa hebat,
Kemudian kalau pilihan itu bahwa dalam hidup itu ada kebutuhan untuk bebas, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kalau jawaban Noni tadi bahwa dia merasa bosan dengan makan siangnya, maka karena ibunya selalu memberi bekal yang sama, maka dia itu yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kebebasan. Dia mau memilih, ternyata pilihannya tidak diberikan kepada orang tuanya, maka dia mencari kebutuhan akan kebebasan, akan pilihan pada temannya. Lanjut. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan dasar manusia itu senang. Ternyata anak-anak itu kodratnya itu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah kalau jawaban John itu hanya iseng, maka yang dia cari, maka yang dia penuhi kurang dalam dirinya itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Dia cari sensasi, cari bahagia dia supaya maka teman-temannya, jadi dia ketika diambil makanannya dia merasa lucu, temannya merasa lucu, dia senang, maka itu yang dia penuhi di dalam dirinya itu. Pengen dia merasa lanjut itu, jadi itu yang kebutuhan itu. Jadi ketika menangani siswa ternyata kita harus berpikir kira-kira kebutuhan mananya yang kurang ini anak sehingga dia melakukan itu. Kemudian motivasi perilaku manusia, lanjut Pak. Nah, ketika pun kita melakukan sesuatu, kita didasarkan atas 3 motivasi. Kenapa kita melakukan sesuatu? Apa yang pertama itu takut dihukum. Takut dihukum. Jadi ada orang yang jangan lakukan deh, nanti misalnya kita pakai helm. Nanti kita mau pakai helm, nanti ada polisi, takut ditilang. Tetapi kemudian mau dihargai. Dia tahu paling rajin loh di kelasnya. Nah, itu kedua. Dan yang ketiga, ini yang perilaku yang kita harapkan pada siswa, bahwa mereka menjadi diri sendiri. Dia kembali ke tadi buka kepala tangan, dia melakukannya karena dia memang mau, bukan karena takut hukuman, bukan juga karena mau dihargai, tetapi dia memang mau melakukannya sebagai rasa tanggung jawabnya dia sebagai manusia, dan dia percaya bahwa kalau saya melakukan kebaikan. Itu perilaku manusia ada 3. Nah, yang 2 itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasinya berasal dari luar diri siswa, sementara yang satu menjadi diri sendiri itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian posisi kontrol ini tadi sudah dibahas Pak Seno, bahwa posisi kontrol dulu itu ada 5 hukum. Jadi kadang-kadang kita menghadapi siswa. Kalau selama ini saya refleksi bahwa kebanyakan saya ada pada 3. Kenapa melakukan itu? Ya kan, berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kenapa? Dan biasanya setelah itu kita benar-benar memposisikan. Saya lebih banyak. Kemudian yang kedua yang saya lebih banyak sebelumnya, kemudian membuat rasa bersalah. Bunda kasihan gak sama teman-temanmu? Bunda ini kak? Nah itu pemberi rasa bersalah. Jadi ya, kemudian lanjut. Nah itu pembuat rasa-rasa itu kecewa sama kamu. Berapa kali saya harus bilang sama kamu? Nah ternyata itu bukan kita menghukum, tapi membuat anak merasa bersalah. Lanjut. Kemudian yang ketiga teman. Nah itu kan banyak. Jadi kalau kita menangani siswa itu sambil ketawa-ketawa sehingga anak-anak bisa terbuka kepada kita memposisikan diri sebagai temannya. Kemudian pemantau tadi itu kita sudah memberitahu. Kalau kau tidak lakukan itu konsekuensinya apa? Seperti yang bilang, kenapa tidak memakai OBD? Harusnya gimana? Duduk bersama. Dia akan mencari solusi sendiri. Itu pemantau. Kemudian yang terakhir itu yang diharapkan adalah posisi manajer. Posisi sebaiknya kita seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kenapa manajer lebih? Karena pada posisi ini ketika
kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita mempersilahkan sendiri mencari jalan keluarnya. Tanyakan maunya apa. Meskipun kita tetap harus memberitahu kesalahannya di mana, dan kita kembali ke peraturan sekolah. Peraturan sekolahnya apa? Sehingga nanti, oh ini kalau peraturannya tidak apa namanya, seperti kemarin memecahkan, merusak barang sekolah, kita tidak perlu memberitahu ganti ya. Tetapi dengan memposisikan manajer, dia akan tahu sendiri itu aturan sekolah apa. Dia akan tahu bahwa aturan sekolah itu merusak barang sekolah ganti tanpa diberitahu. Nah, ini posisi kontrol yang diharapkan. Meskipun ketika melakukannya kita tidak bisa lepas tergantung dari situasi anak, tetapi diusahakan jangan dalam posisi menghukum. Paling tidak dari pemantau teman atau di manajer. Tapi yang idealnya itu manajer. Tetapi kan dalam kenyataannya kita kadang tidak selalu dalam posisi ideal. Ada hal-hal yang mengharuskan kita mungkin lebih banyak ke teman atau jadi pemantau. Pak. Kemudian ini keyakinan sekolah. Nah ini kelanjutan. Ada keyakinan sekolah. Jadi ketika menghukum siswa kita kembali ke keyakinan sekolah. Nah keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti rangkaian peristiwa. Jadi keyakinan itu tidak dalam bentuk positif, negatif. Seperti dilarang membuang sampah itu bukan keyakinan, dan itu aturan. Dilarang membuang sampah. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu selalu dalam bentuk kalimat positif. Berarti menjaga kebersihan kan? Nah itu keyakinan. Tapi kalau dilarang membuat sampah itu aturan sekolah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everybody. Good morning, ma'am. How are you this morning? Belajar membuat kesepakatan
Jadi kita buat dirinya. Ini ada 4 yang menjaga kebersihan, mengerjakan piket kelas, sama dilarang membuang sampah, itu sama. Kita ambil yang semua sama kan? Keyakinan kelas kita. Menjaga kebersihan itu sama dengan dilarang membuang sampah. Ya. Dilarang membuang sampah, ada sampah di pungut. Menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Apalagi mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu sama dengan rajin kan? Iya, Bu. Rajin. Terus dilarang mencuri. Jujur kan berarti? Jujur. Sama dengan jujur, dilarang mencuri, dilarang menyontek, tidak mengambil barang milik orang lain, sama dengan harus kita bersifat jujur. Terus apa ini? Oh, tidak membuang sampah ini. Sopan. Terus apa lagi? Dilarang membuli. Apa kalau membuli? Sopan berarti menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menghargai atau menghormati dan menghormati orang lain. Ini yang namanya keyakinan kelas. Contoh lagi, pakai helm. Apa gunanya pakai helm? Keamanan. Tertib lalu lintas. Kalau aturannya tertib lalu lintas. Tapi kalau keyakinannya demi keselamatan, ya kan? Itu namanya rajin. Berarti kalau rajin itu tidak menyontek, mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, tidak malas-malasan. Nah itu rajin. Kalau jujur, tak menyontek, tidak mencuri, bilang cari, jangan ngambil barang orang lain, itu jujur. Itu namanya keyakinan. Kemudian sopan menghargai kalau orang bicara, dan yang terakhir menghargai dan menghormati orang lain. Oke, thank you, terima kasih. Jadi di situ ada perbedaan antara aturan dan keyakinan. Tadi ini mungkin segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas oleh Pak Seno, segitiga restitusi ada 3, yaitu validasi pernyataan salah. Tanyakan, kamu kesalahanmu apa? Dan dia akan cerita sendiri kesalahannya apa. Kemudian di sisi kedua, yang kedua validasi pernyataan salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini artinya kita meyakinkan bahwa benar kamu melakukan kesalahan, tapi secara tersurat. Nanti kita kembalikan, aturan sekolah kita apa? Keyakinan sekolah kita apa? Jadi berikut adalah praktek menyelesaikan kasus kedua dengan menerapkan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ini ada yang bisa dibantu? Bu, saya sangat kesal dan marah, Bu, sama si Fadli. Kenapa? Tapi kan waktu dia mengganggu saya, Bu, di toiletnya kita. Saya kan jadi tidak konsentrasi mengerjakan ujian. Pertama saya tidak peduli, Bu, tapi dia terus mencolek, Bu. Saya jadi marah dan kesal jadinya. Tapi juga masih bisa sabar, Bu. Ada pengawas di depan. Itu apa bisa sabar? Iya, Bu. Saya belum dia balas mengolok nama orang tua, Bu. Jadi ingin tonjok lingkungannya dia. Tapi Fahmi tidak tonjok kan?
Tidak Bu, saya masih bisa sabar dan bisa menahan emosi. Tapi entah kalau dia masih mengganggu Bu, bisa saya tonjok betulan. Nah, coba Pak jujur, apa yang terjadi seandainya Fahmi benar-benar tonjok temannya tadi? Fahmi kan? Ya. Bagaimana seandainya Fahmi benar-benar tonjok? Apa yang terjadi? Berpengaruh. Jika itu terjadi, kira-kira keyakinan sekolah atau aturan sekolah yang mana yang tidak sesuai? Mungkin menghormati dan menghargai sesama Bu, menjaga kerjasama juga Bu. Nah, Fahmi luar biasa. Perkelahian itu menunjukkan kita tidak hormat dan tidak menghargai orang lain, tidak menghargai teman. Berkelahi juga itu bisa menunjukkan ketidakmampuan kita untuk bekerja sama menyelesaikan konflik secara damai. Marah boleh, itu bisa paham. Tapi jangan sampai kemarahan kita itu bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Itu bisa merusak hubungan pertemanan dengan orang. Iya Bu, saya akan berusaha lebih sabar lagi. Nah sekarang mari kita selalu ingat keyakinan sekolah kita. Apa yang kira-kira yang Fahmi akan lakukan? Nanti saya bicara dengan Fadli Bu. Saya mau minta maaf juga. Tadi juga saya mengolok bapaknya. Alhamdulillah. Tapi Ibu juga kasih tahu Fadli Bu, supaya tidak suka mencolek, berhenti membuat orang marah Bu. Saya ajak Fadli ke sini ketemu Ibu, boleh kan Bu? Boleh, dengan senang hati Fahmi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Berikut tanggapan murid setelah penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Setelah dialog dengan Ibu Jumari, perasaan saya menjadi lega. Saya juga menjadi sadar bahwa setiap perbuatan harus kita pertanggungjawabkan, baik dan buruknya. Saya ingin menjadi siswa yang lebih sabar, mampu mengendalikan emosi, bekerja sama, menghormati dan menghargai orang lain. Terima kasih. Jadi kalau mau menerapkan ini di sekolah, otomatis dalam awal tahun bahwa kita harus punya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ada daftarnya, boleh bersurat, boleh juga tidak ditulis, boleh hanya keyakinan. Misalnya dilarang membuang sampah, kita kan selalu menjaga kebersihan sekolah. Jadi nanti ketika membuang sampah, anak-anak kamu ingat nggak di dua itu? Kamu ingat tak peraturan sekolah apa? Salah satunya tentang kebersihan. Oh, itu menjaga kebersihan sekolah. Nah sekarang kamu lakukan salah atau tidak? Nah, nanti mereka yang akan memvalidasi sendiri, ya saya salah. Nah kalau aturannya, kalau kamu melakukan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu harus lakukan? Dia akan mencari jalan keluar sendiri. Oke? Saya kira cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan. Pak Seno? Mana Pak Seno? Ya. Kelihatan, Pak. Oke. Terima kasih Bu. Lanjut aja Bu. Ya. Kita ini saya sendiri masih kelihatan dia tahu tapi mau tanya tentang nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan seorang pendidik, terutama di sekolah kita. Terima kasih. Oke. Nilai kebajikan sebenarnya tidak bisa dibuat secara sendiri. Jadi nilai kebajikan itu sama ketika kita membuat visi sekolah, bahwa kita rame-rame kebajikan sekolah ini yang menjadi ciri khas kita apa. Jadi di awal tahun ajaran sebaiknya sekolah itu kita semua rapat, termasuk siswa dan orang tua itu dilibatkan, sehingga kita bisa membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau guru di dalam kelas ada keyakinan kelas yang kemudian kita sepakati bersama.
awal tahun, sehingga pada saat anak melanggar kita bisa kembalikan. Ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Ingat nggak dengan jadi kita tidak membahas aturan karena kan aturannya jelas. Aturannya jelas, tapi yang pasti bahwa kalau keyakinan tidak dalam bentuk kalimat negatif, tetapi harus dalam bentuk kalimat positif. Tidak membuang sampah, dilarang membuang sampah, menjadi menjaga kebersihan. Tidak boleh berkelahi, berarti aturan kan. Nanti kalau kalimat kedamaian, menjaga kedamaian sekolah itu bisa kalau itu disetujui mungkin tahun depan bisa kita mulai terapkan, kita membuat sendiri keyakinan sekolah kita. Kemudian kan ini boleh tersurat kita paham. Jadi ketika anak melakukan seperti yang Bapak jelaskan tadi, sudah kita bisa menerapkan segitiga restitusi karena segitiga restitusi tidak bisa kita terapkan tanpa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, karena kita tidak bisa kembalikan ke siswa itu aturannya apa atau keyakinan sekolah kita apa, itu tidak bisa dikembalikan. Jadi ini yang kena tinggi itu saling terkait, makanya segitiga restitusi itu berada paling terakhir karena itu untuk betul-betul sudah penerapan ke anak sama dengan keyakinan. Kalau kemarin yang tadi nilai positif itu baru pemahaman kita, paham bahwa ini anak ternyata dia melakukan ini karena kebutuhan ini yang kurang. Jadi mungkin dengan memahami posisi anak yang tadinya kita betul-betul marah atau sangat emosi, itu bisa mengurangi emosi kita pada kondisi tertentu. Saya kira begitu Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.